Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Lenggo Geni dengan NIM 860191535. Kali ini saya akan melakukan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD modul 7 mengenai optik. Saya akan melakukan percobaan tentang pemantulan cahaya. Tujuan dari percobaan ini adalah setelah dilakukan percobaan ini diharapkan dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sisir, korek, lilin, lensa cekung dan cembung, cermin datar, senter, busur, kertas putih, dan layar putih. Percobaan pertama pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama yaitu melakukan pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar. Di sini saya menggunakan sisir sebagai celah cahaya. Kemudian kita akan menyalakan senter, menembus celah cahaya, dan bisa kita lihat di sini tidak adanya pemantulan cahaya, sehingga tidak ada sudut pemantulan cahaya. Pada langkah kedua, kita akan melakukan percobaan di mana senter celah cahaya dan cermin datar sejajar. Di sini senter dan celah cahaya itu adalah 10 cm. Kita 10 cm, sedangkan jarak antara celah cahaya dan cermin datar adalah 15 cm. Kita akan nyalakan senter. Di sini bisa kita lihat cahaya menembus celah cahaya menuju cermin datar, sehingga cahaya memantul searah dengan cahaya yang datang dari senter. Dia searah dengan datangnya cahaya dari senter. Langkah ketiga adalah kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan busur derajat. Di sini dapat kita lihat ketika I atau sudut besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Apabila sudutnya 30 derajat, kita lihat 30 derajat, maka sudut pantulnya pun 30 derajat. Kita lihat 60 derajat. 60 derajat pun sudut pantulnya adalah 60 derajat juga. Dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangan pun ikut bergeser. Apabila didekatkan, maka bayangan pun ikut akan mendekat, dan apabila dijauhkan maka bayangan pun akan ikut menjauh. Lalu ketika saya ukur menggunakan meteran, jarak antara cermin dan bayangan itu
sebesar 10 cm, maka jarak bayangan pun sama besar, yaitu 10 cm. Percobaan selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sebelum menggunakan cermin di layar, di sini tidak terlihat jelas tanda berkas cahaya karena sifat dari cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya. Sifat bayangannya adalah maya, lebar, dan diperkecil. Selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Sebelum menggunakan cermin cekung, di layar tidak terlihat adanya berkas cahaya. Lalu, saat kita dekatkan cermin cekung di depan lilin, dapat dilihat cahaya terkumpul dan terfokus pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya saat cermin didekatkan. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran yang pertama adalah jarak bayangan ke lilin adalah 10 cm dan jarak antara lilin ke cermin lima cm. Kita ubah 12. Jarak antara lilin ke cermin adalah 6 cm. Selanjutnya, untuk percobaan selanjutnya saya akan mengukur jarak. Untuk percobaan selanjutnya saya akan menjauhkan cermin cekung sepanjang 30 cm.
Tidak ada bayangan yang tampak dalam layar. Putih. 34 cm pun tidak ada bayangan yang tampak. 36 tidak ada bayangan yang tampak, dan 38 tidak ada bayangan yang tampak.